uh, walaupun dia itu adalah belum berdoa aja. Anaknya, ya, dia ingin membunuh siapa? Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, kemana saja Daud pergi, dia kejar. Yang penting Daud harus mati. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih fatal adalah Absalom. Jadi bila mana saudara membaca 1 Samuel pasal 15 sampai 19, maka Mazmur pasal 61 ayat 1 sampai 9 adalah berlatar belakang karena Absalom memberontak kepada ayahnya Daud. Saudara tahu bagaimana Absalom merancang, ya, dengan panglimanya Daud, yaitu Yoab, ingin mengambil tahta, ya, kepemimpinan Daud di kerajaan Israel, ya, yang berkedudukan di Yerusalem. Dan Daud bukan tidak bisa membunuh Absalom, tetapi dia tahu ini anaknya. Tidak mungkin dia akan berperang melawan anaknya, terlebih di kota Yerusalem. Sehingga bila mana saudara membaca pasal-pasal di dalam pasal 15 sampai pasal 19, Daud meninggalkan akan kota Yerusalem dengan rombongannya. Ya, dia tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Yerusalem. Dia tinggalkan, dia bawa rombongannya, dan dia bawa ke rombongan itu ke tempat di mana yang biasa dia bersembunyi. Saudara tahu kalau saudara pernah pergi ke Yerusalem, saudara pernah pergi ke Israel, ya, apalagi di daerah kota Yerusalem. Nah, di balik itu adalah padang gurun. Dan Daud berada di goa-goa yang ada di padang gurun, di tebing-tebing yang ada di padang gurun. Dan dia balik ke sana, dia bersembunyi ke sana bersama dengan rombongannya. Dan oleh sebab itu, sementara dia tinggalkan kota Yerusalem bersama rombongannya, dia tidak mau berseberangan, dia tidak mau bertempur dengan Absalom. Dia bisa kalahkan Absalom karena dia ahli strategi perang, tetapi dia sangat sayang sama Absalom, dan oleh sebab itu dengan sedih hati dia tinggalkan kota Yerusalem. Lalu saudara-saudara sekalian, pada waktu dia berada di padang gurun, pada waktu dia berada di tempat persembunyiannya, lalu dia membuat puisi ini. Dan di dalam ayat yang kedua, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Sementara dalam situasi, kondisi, ya, yang sedang dihadapi, beban yang begitu berat. Kenapa? Karena dia harus menghadapi Absalom, anaknya, yang menentang dia, yang ingin membunuh dia. Dia berdoa kepada Tuhannya yang dia percayai. Kenapa? Karena sejak dia masih muda, dia yakin hidupnya itu adalah dituntun oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu dia berdoa. Sementara di dalam situasi kondisi itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat sekarang ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dia gambarkan Tuhan itu ada 4 hal. Ya, ada 4 hal. Yang pertama, sudah perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah letih lesu. Sekarang ayat, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi yang pertama, Daud menggambarkan Tuhan yang begitu hebat, yang sudah melindungi, yang menjaga dia, ya, sejak dia masih muda sampai dia menjadi seorang raja, ya, sampai dalam kehidupannya yang begitu banyak tantangan. Dia katakan Tuhan adalah gunung batuku. He's my rock, ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya sure. Oke. Di sanalah dia merasa nyaman, di sanalah dia merasa mendapat perlindungan. Yes, dia tahu adalah gunung batu adalah tempat perlindungan yang nyaman. Dan oleh sebab itu Daud mengatakan Tuhan adalah gunung batuku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara kita mencari perlindungan yang nyaman di atas dunia ini, Daud mengajarkan kepada kita malam ini, carilah Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling nyaman bagi saudara dan saya. Amin. Lalu yang kedua,
bila mana saudara membaca di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya engkau telah menjadi tempat perlindunganku, yang mana menara yang kuat terhadap musuhku. Tempat perlindungan yang pertama bagi Daud adalah gunung batu. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Yang kedua adalah menara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10, inilah yang dikatakan Sulaiman. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi Daud yang kedua, tempat yang menjadi yang nyaman ya adalah menara. San Sulaiman mengatakan dengan jelas, kesanalah orang benar berlari. Untuk apa? Untuk apa dia berlari ke sana? Supaya dia selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menara adalah tempat yang strategis. Di Yerusalem ada yang disebut dengan the Tower of David, ya, menara Daud. Tempat yang paling nyaman, di mana penjaga-penjaga bisa melihat kalau musuh-musuhnya datang, ya, maka dari menara Daudlah mereka bisa melihat bahwa musuh itu datang atau belum. Dan tempat itulah yang dicari. Kesanalah orang mencari tempat perlindungan selain gunung batu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita tahu, Daud tahu, selain gunung batu, maka menaralah tempat perlindungan yang nyaman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pengajaran yang luar biasa yang Daud ingin ajarkan kepada kita. Bahwa bila mana so mencari perlindungan, bukan oleh karena hebatnya kita punya kepintaran, bukan oleh karena kita mempunyai harta yang banyak, bukan oleh karena kita memiliki kekuatan, ya, tetapi kekuatan kita, perlindungan kita, penyertaan kita ada di dalam Tuhan. Daud ingin mengajarkan kepada kita yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam ayat yang kelima. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Daud mengajarkan kepada kita, satu, Tuhan adalah gunung batunya. Yang kedua, Tuhan adalah menaranya. Yang ketiga adalah Tuhan adalah kemah tempat perlindungan. Kenapa? Bila mana saudara membaca dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Pada waktu Tuhan menyuruh kepada Musa, Musa buatlah bait suci, supaya aku diam di tengah-tengahmu. Apa artinya saudara-saudara sekalian? Supaya bangsa ini yang keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah yang Tuhan janjikan, Tuhan menyertainya, ya, sepanjang 40 tahun sejak keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Dengan adanya kemah suci itu, itulah kehadiran Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang sama juga menyertai kita. Bila mana saudara membaca Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku menyertai kamu sampai kesudahan apa? Zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap dengan setianya menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Walaupun saudara dan saya sekarang ini menghadapi situasi kondisi yang sangat-sangat kadang-kadang bisa meneteskan air mata. Bagaimana di dalam perjuangan hidup saudara, bagaimana memperjuangkan ekonomi saudara, bagaimana memperjuangkan akan rumah tangga saudara, bagaimana saudara berjuang untuk pekerjaan saudara. Bahwa saat ini adalah saat yang sangat menyulitkan. Kita menghadapi saat-saat yang sulit, tetapi jangan lupa, di tengah kesulitan ini, Daud mengajarkan kepada kita, Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling nyaman. Dialah gunung batuku, dialah menaraku, dan dialah kemah suciku. Tuhan menyediakan kepada kita. Saudara tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-22 pada waktu Abraham ya ingin mengorbankan Ishak anaknya. Lalu Ishak mengatakan kepada ayahnya, mana korbannya? Lalu Abraham katakan, Tuhan pasti menyediakan, Jehovah Jireh. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam, di tengah situasi seperti ini juga, Tuhan menyiapkan apa yang saudara dan saya butuhkan. Ya,
di dalam perjuangan hidup kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang yang keempat, ya, di dalam Mazmur pasal 61 ayat yang kelima bagian akhir. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Daud menggambarkan Tuhan seperti seekor burung raja wali yang menaungi anaknya. Di dalam Mazmur pasal 91, bila mana kita membaca Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kepaknya seekor burung raja wali melindungi anaknya dari serangan binatang buas lainnya. Dia melindungi anaknya dari serangan-serangan burung yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan digambarkan oleh Daud seperti seekor burung raja wali. Ini sungguh luar biasa. Dia adalah gunung batu, dia adalah menara, dia adalah kemah, dia adalah burung sayap raja wali. Artinya satu-satunya tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11. Mari kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ini ayat yang terakhir. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Tetapi saya hanya baca ayat yang ke-28 saja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tempat perlindungan kita adalah Yesus sendiri. Yesus mengundang kepada saudara dan saya malam ini. Bila mana kita menghadapi situasi yang pelik dalam hidup ini, sehingga kadang-kadang air mata harus keluar, sehingga kadang-kadang kita harus dengan tetesan air mata, karena kita nggak punya solusi jalan keluar. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tempat untuk mendapat kelegaan adalah Yesus sendiri. Jangan cari kemana-mana. Karena Yesuslah satu-satunya yang dapat mengatasi segala permasalahan hidup. Bagi saudara dan saya yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih atas renungan firman Allah yang menguatkan, di mana digambarkan oleh Raja Daud bahwa Allah itu seperti gunung batu, sebagai menara perlindungan, sebagai kemah suci dan sayap Raja Wali, ya. Walaupun banyak masalah yang dihadapi oleh Raja Daud, tapi dia selalu kembali kepada Allah, ya. Walaupun kita sebaik apapun, kadang-kadang tetap kita melakukan kesalahan. Dan walaupun kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita tidak menjauhi Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan. Terima kasih, Pak Pendeta. Kita akan berikan waktu kepada teman-teman, saudara yang hadir malam ini untuk dapat memberikan respon atas firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Richard Barron. 1-2 respon kami persilahkan. Silakan Bapak. Oh, kasih jempol. Bukan raisen ya. Jadi bisa raisen kalau ada yang mau ngasih respon atau kesaksian,
terkait dengan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Jadi sama seperti Daud ya. Daud yang bijak pun sebenarnya bisa jatuh dalam godaan duniawi ya. Makanya rumah tangganya jadi agak kurang bagus ya, pemberontakan dalam keluarga, bahkan anak-anaknya ada yang saling membunuh ya, karena ada yang diperkosa. Saya lupa siapa namanya itu. Kalau nggak salah adiknya Absalom ya. Tapi luar biasa Daud ini karena pengembala, jadi dia sangat mencintai kedamaian ya. Bahkan sama anaknya aja dia mengalah. Tapi kita tahu bahwa ceritanya akhirnya Absalom mati di rambut yang panjang dan dibunuh. Dan Daud bersedih karena kematiannya itu ya. Dia tidak berharap anaknya itu meninggal. Kira-kira yang hendak memberikan respons? Sepertinya koneksi saya masih kurang bagus ya. Jelas kok, suaranya jelas kok. Jelas ya. Ini orang. Baik, kalau tidak ada, kita bisa hemat waktu, kita langsung sampaikan oleh Ustadz Ucok Panggabean. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Richard Baran untuk renungannya yang menuntun kita, mengangkat jiwa kita untuk dekat kepada Tuhannya dengan contoh soal Daud yang walaupun banyak permasalahan dihadapi, tapi ya bermuara pada Tuhan saja dia berlabuhnya, mengadunya sama Tuhan. Terima kasih banyak untuk renungannya. Teman-teman yang baru gabung ya, saya lihat ada banyak wajah-wajah baru. Renungan Selasa malam ini satu kelas yang siapkan oleh grup WA Group How Are You Brothers and Sisters, ya untuk kita belajar menikmati renungan firman Tuhan, plus ada pelajaran tambahan tentang pemahaman tentang Islam. Ya ini didasari atas kenyataan bahwa kita di Indonesia terutama ya gitu, hidup di lingkungan Islam. Kanan, kiri, depan, belakang Islam. Jadi kita itu kaum yang rugi kalau kita nggak ngerti Islam itu bagaimana. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan menyayangi orang Islam kalau kita nggak ngerti Islam itu apa? Makanya ini teman-teman mengusulkan untuk kita setiap habis renungan Selasa malam ada belajar Islamologinya lah gitu ya. Jadi bukan untuk ruang apologet, ruang debat, bukan, untuk belajar agar lebih memahami lagi saudara kita. Karena bagi kita Islam adalah saudara kita, ya, bukan orang lain. Ya, saudara kita juga. Bahkan Tuhan berharap kita ya bersama-sama menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ya, itu ada di nubuatannya, ada di Yesaya 60 ayat 7 ya. Saya nggak bacakan, tapi Tuhan mau semua orang, sebanyak mungkin orang, bahkan semua orang untuk mendapat keselamatan. Dan keselamatan adanya bukan di agama, adanya di Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, ya bukan ikut agama, ikut Tuhan, atau dalam hal ini ikut firman Tuhan, gitu. Ya. Jadi kita nih kadang-kadang orang beragama nih luar biasa, membela agama dalam hal beragama, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan seringkali. Nah itu tidak pas lah, harusnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Banyak orang mau mati demi agama ya, padahal Tuhan mau kita tuh menjadi berkat. Itu firman Tuhan yang mau ya, firman Tuhan mau kita jadi berkat gitu loh. Nah malam ini
kita mau belajar, ini materi pernah dibawakan di acara PUA ya, tapi ada banyak sisi yang mau didalami gitu. Jadi walaupun judulnya sama, materi sama, tapi ada banyak poin-poin yang kita bisa belajar dalam waktu yang singkat ini. Kita belajar lebih dalam lagi tentang sosok yang paling banyak disalah mengerti oleh manusia. Sosok yang paling banyak dicintai. Dan mungkin juga paling banyak dibenci, mungkin juga ya. Sosok yang mungkin kontroversi juga. Padahal sosok ini adalah sosok yang luar biasa, yang mengasihi semua orang. Yaitu sosok Isa Al-Masih. Jadi kita malam ini belajar singkat, sederhana, tentang keunikan Isa Al-Masih. Keunikannya. Ini bukan tafsir saya mengambil fakta apa adanya di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi apa fakta yang ada di Alkitab? Alkitab ini teman-teman dalam konteks beragama Islam, Alkitab ini adalah Taurat, Zabur, Injil. Ya itu aja dulu. Memang ada kitab para nabi, ada surat-surat ya. Tapi dalam konteks ke Islam, kita beragama Islam, karena Islam diwajibkan mengimani 3 kitab suci yang lain, yaitu Taurat, Zabur Mazmur, yang tadi satu pasalnya, satu bagian sudah dibacakan oleh Pendeta Richard, itu bagian dari Zabur, Injil, dan Quran. Pada kenyataannya, seringkali orang Islam hanya memegang, hanya membaca, atau hanya beriman pada Quran seringkali. Padahal sebetulnya enggak. Disebut Islam kalau dia beriman pada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi kalau hanya mengimani Quran, bukan Islam. Atau mungkin belum Islam. Atau mungkin baru 1/4 Islam. Kan 4 kitab. Jadi kalau hanya mengimani 1 kitab, berarti baru 1/4. Justru saya perhatikan, Islam ini luar biasa. Di dalam pernyataan rukun imannya, mereka diwajibkan mengimani 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi itu seringkali teori. Pada kenyataannya, boro-boro beriman. Megang aja najis. Itu pada kenyataannya. Maka saya sangat menghargai ada sahabat kita Muslim di sini yang berpikiran maju apa adanya. Ya, dia tidak ragu-ragu belajar tentang kitab-kitab yang lain. Bukan cuma belajar tentang Quran. Seorang Muslim ya, di sini ada, di ruang Zoom ini sekarang, saya sangat menghargai karena pikirannya terbuka. Ya, saya juga sebagai orang Kristen, saya sudah baca bukan cuma Taurat, Zabur, Injil. Quran juga saya udah tamat, bulak-balik saya baca. Tapi saya bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Saya baca apa? Bahasa Indonesianya. Makanya pernah dalam satu diskusi di Romangun dengan seorang Minang, orang Minang pensiunan Departemen Keuangan, ya dulunya waktu menjabat bos juga sih, rumahnya keren gede di Romangun. Seseorang meminta saya diskusi sama dia. Akhirnya saya diskusi sama teman dari Minang ini. Pertama diskusi bahasa Indonesia. Ya. Diskusi saya bisa layanilah bahasa Indonesia. Ini diskusi tentang firman Tuhan atau tentang agama. Sudah gitu, dia pindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, puji Tuhan, saya masih bisa layani. Habis itu, dia pindah bicara bahasa Arab. Dia terus ngomong bahasa Arab ke saya. Saya mabok lah, pusing. Saya panggil dia Dato, orang tua. Dato, maaf saya nggak mengerti. Terus dia bilang gini, itulah Coki. Dia panggil saya Coki. Itulah Coki. Kamu tidak mengerti Islam. Kamu tidak mengerti Quran. Karena kamu tidak bisa bahasa Arab. Saya ini udah akrab, sama Dato ini udah akrab. Jadi, terus saya diam. Jadi kamu nggak ngerti Islam, kamu nggak ngerti Quran karena kamu nggak bisa bahasa Arab. Terus saya ambil Quran saya. Quran saya itu Quran dan terjemah edisi terbitan dari Departemen Agama Republik Indonesia. Itu udah rusak Al-Qurannya, saya nggak bawa. Jadi saya bawa Al-Quran ke dia. Datuk siapa? Kok menyalahkan saya?
Datuk siapa? Saya mengerti Islam, saya mengerti Quran, karena saya membaca Quran dan terjemah Departemen Agama Republik Indonesia. Apakah terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia salah? Salah. Datuk siapa? Kok menyalahkan saya? Penerjemah Departemen Agama ini ada 11 orang. Profesor Doktor Kiai Haji. Datuk siapa? Saya begitu, Datuk siapa? Kok nyalahkan? Apakah terjemahan Quran Departemen Agama salah? Dia nggak bisa omong. Apakah salah? Kok saya disalahkan karena nggak bisa bahasa Arab? Jadi teman-teman, walaupun nggak bisa bahasa Arab, kita bisa memahami karena terjemahnya. Nah, kalau dianggap salah terjemahnya, ya bukan salah kita. Berarti penerjemahnya salah, kah? Gitu kan? Ya akhirnya datang tuh terima saya. Dia senang sama saya. Kalau saya nggak datang malah ditelepon suruh datang. Tapi kalau jumpa malah seperti mau berantem terus. Itu gayanya saja dia begitu. Karena dia bilang saya, Coki, jangan bicara persamaan dengan saya. Islam Kristen jangan. Kalau sudah persamaan ngapain dibicarain? Sudah sama kata dia. Jadi gimana Datuk? Bicara perbedaan. Kita tempur di sini kata dia gitu. Bicara perbedaan. Oke Datuk. Ya akhirnya semua yang dia pertanyakan, terutama tentang Yesus Kristus, tentang keaslian Alkitab, ya saya bisa sajikan tampilkan dengan baik, bahkan dengan bantuan ayat-ayat Quran. Nah, jadi teman-teman, jadi Isa Al-Masih ini atau Yesus Kristus yang di Injil itu, ini sosok yang paling banyak disalah mengerti. Nah, malam ini saya coba tampilkan apa adanya, apa kata Alkitab, apa kata Quran. Siapa Isa Al-Masih ini? Bukan tafsir saya, bukan tafsir manusia ini, apa adanya dari pernyataan Quran dan pernyataan Alkitab. Ya, saya mohon izin share screen-nya. Ya, ini dia keunikan Isa Al-Masih. Ya, keunikan Isa Al-Masih. Nah, yang pertama ini saya tampilkan ya. Semua manusia berasal dari bumi. Hanya Yesus atau Isa Al-Masih yang berasal dari surga. Memang Adam Tuhan ciptakan langsung ya. Tuhan jadikan langsung dari tangan Tuhan sendiri ya. Tapi ada bahannya. Bahannya tanah, itu dari bumi. Sementara Yesus tidak diciptakan. Tapi bahannya ada. Bahannya apa? Yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu menjadi manusia Yesus Kristus. Ini ayatnya. Ya. Jadi bukan Allah menciptakan Yesus. Nggak begitu. Firman Allah menjelma menjadi Yesus atau Isa Al-Masih. Ini keterangan di Lukas 1:34-35. Boleh Mas Tigor bantu baca? Atau siapa yang bagus ini ya? Bantuin saya baca. Saya baca, Ucok. Oh, ada Helennya. Mbak Helen, tolong Mbak Helen. Ada. Terima kasih. Silakan baca Lukas nih. Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terima kasih. Ini dulu aja ya. Jadi saudara-saudara, ada informasi di Lukas 1:34-35 bahwa Maria yang masih perawan, belum menikah, belum bersuami, akan punya anak. Didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Baru malaikat Jibril menjawab,
Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolongi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus, saudara, disebut kudus dan disebut anak Allah. Nah, penyebutan anak Allah ini datang dari Allah sendiri lewat malaikat Jibril. Jadi sementara saudara sepupu kita menganggap seolah-olah penyebutan anak Allah datang dari orang Kristen. Bukan ya. Ini datang dari Allah sendiri. Yang dinyatakan lewat Jibril. Disebut anak Allah dan disebut kudus. Satu-satunya anak yang disebut kudus itu hanya Yesus. Nah, ini terekam di Quran juga, teman-teman. Ini versi Injilnya, Injil Lukas, ada versi Qurannya. Silakan Mbak Helen dibaca ini versi Qurannya. Quran Maryam 19 ayat 20 dan 21. Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Dia atau Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Nah, terima kasih ya. Informasi di Quran juga menarik ya. Maryam, seorang gadis muda, belum bersuami, perawan, ya, punya anak Yesus Kristus. Bagaimana bisa? Ya, ini sesuatu yang kata Quran sudah diputuskan oleh Tuhan, ya. Menjadi tanda dan rahmat. Jadi Isa Al-Masih itu tanda dan rahmat dari Tuhan kepada manusia. Nah, nanti kita belajar Quran lebih jauh lagi, apa tanda itu? Apa rahmat itu? Ini sudah ditetapkan. Nah, ini semua manusia, saya katakan dari bumi. Adam dari bumi, dari tanah. Hawa dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Nah, dari bumi. Semua manusia setelah Adam dan Hawa, ya, bahkan semua nabi, semua rasul, ya, berasal dari ibu bapaknya. Tapi Yesus Kristus berasal dari firman Allah, dari Allah itu sendiri, dari surga langsung. Ya, ini keunikan yang luar biasa ya. Keunikan berikutnya. Ya, silakan Mbak Helen baca. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sebelah kanannya. Sebelahnya, Quran Maryam 19 ayat 19. Dia atau Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Oke, terima kasih. Satu-satunya yang siapa suci. Ya, saya nggak banyak komentar, mau lanjut karena ini waktu terbatas banget. Berikutnya, silakan dibaca dari atas. Satu-satunya yang disapa firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Silakan Qurannya. Quran Ali Imran 3 ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Terima kasih. Teman-teman, lihat di Qurannya menarik ya. Tuhan memberi kalimat pada Maria.
pada Maryam, memberi kalimat. Kalimat ini berupa manusia, seorang putra, namanya Al-Masih, putra Maryam. Nah, karena dia adalah berasal dari firman Allah, maka dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia hanya seorang manusia biasa, yang berasal dari manusia biasa, ya, tidak mungkin dia terkemuka di akhirat. Terkemuka di dunia boleh, di akhirat nggak bisa. Kenapa Isa Al-Masih terkemuka di akhirat? Karena dia adalah firman Allah. Ya. Bukan cuma manusia, dia juga adalah firman Allah. Nah, dalam pemahaman Injil, lihat di sebelahnya, firman Allah itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman, ini silsilah Isa Al-Masih ya. Saya menyebut Yohanes 1 ayat 1 sebagai silsilah keilahian Yesus. Dari manakah Yesus mendapatkan keilahiannya, kealahannya, atau ketuhanannya dari mana? Dari asal usulnya sebagai firman. Ini ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan tafsir. Ini apa adanya kata firman Allah. Kata kitab suci ya. Oke, berikutnya silakan. HSB apa itu? HSB 2070. Hadis Sahih Bukhari. Oh, oke. Hadis Sahih Bukhari nomor 2070. Ya, silakan dibaca dari atas. Satu-satunya nabi yang jadi hakim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, segera turun kepada kalian. Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Terima kasih. Ini tercatat di hadis Sahih Bukhari nomor 2070 ya, bukan di Quran. Kalau di Quran, hakim itu adalah Allah itu sendiri ya. Jadi di Quran hakim itu Allah, tapi di hadis ada Yesus sebagai hakim. Oke, berikutnya. Ya ini keunikan juga ya. Satu-satunya nabi yang akan jadi hakim. Berikutnya. Satu-satunya nabi yang bisa mencipta. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Quran Ali Imran 3 ayat 49. Terima kasih teman-teman. Satu-satunya nabi yang bisa mencipta. Nah, sepupu kita katakan, itu kan izin Allah. Oke, kita nggak terlalu bahas ya. Gini, Tuhan bisa kasih mujizat apa saja ke manusia. Tuhan bisa. Kecuali satu. Mujizat mencipta. Tuhan tidak akan pernah kasih kepada siapa saja. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan Allah adalah apa? Adalah Allah pencipta, kita ciptaan. Nah, kalau ada nabi bisa mencipta, walaupun dengan embel-embel izin Allah, lah berarti di mana lagi istimewanya Allah? Saya ulangi ya, semua mujizat, membelah gunung, membelah lautan, apapun mujizat, Tuhan bisa kasih ke manusia, ke nabi. Tapi mujizat mencipta tidak boleh. Itu adalah hak yang melekat, hak prerogatif kealahan. Hanya Allah yang bisa mencipta. Ini kata Alkitab, kata Injil, kata Taurat, kata Zabur, dan kata Quran juga. Cuma kita nggak bahas di sini sekarang ya. Jadi mencipta itu sebenarnya bukan bukti kerasulan, tapi bukti kealahan mencipta itu. Karena hanya Allah yang bisa mencipta. Oke.
Ini keunikan yang luar biasa ya, yang ada pada Isa Al-Masih atau Yesus. Silakan, ini. Satu-satunya nabi yang tahu kapan kiamat. Quran As-Sukruf 43 ayat 61. Dan sesungguhnya dia atau Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Oke, makasih. Di terjemahan lain, begini ya, di terjemahan kitab suci Quran saya, yang terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, bunyinya begini. Sungguh, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Seterusnya sama aja. Jadi di sini menjadi pertanda. Tapi saya pikir ya, saya ingin melengkapi lah ya. Jadi Isa tahu kapan kiamat. Kenapa? Dia tandanya. Dia akan datang. Jadi nggak mungkin yang nggak tahu toh. Oke. Apalagi? Oh ya silakan nih. Terkemuka di dunia dan akhirat. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya udah cukup, ini yang cukup. Yang Ali Imran tadi udah dibaca ya. Tadi udah dibaca Ali Imran. Jadi Matius 28:18 bisa dipahami dengan membaca Ali Imran ayat 45. Atau Ali Imran 45 bisa dipahami dengan membaca Matius 28:18. Ya, kalau di bahasa Quran, Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi kalau bahasanya Injil Matius, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Saya pikir kurang lebih lah sama lah itu. Nah, ini lagi fakta yang menarik berikutnya. Bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu, kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ya, ayat Qurannya. Quran Maryam 19 ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke. Semua nabi sudah mati. Ya. Nabi-nabi zaman dulu udah mati ya. Yesus bangkit. Yesus juga mati. Tapi cuma 3 hari. Hari ketiga bangkit dari kubur. Memang ada pemahaman saudara kita sepupu mengatakan Yesus belum mati. Sampai sekarang hidup di surga. Di atas lah gitu ya. Jadi pemahaman Islam, kalau Yesus belum mati sampai sekarang, hebat banget Yesus. Umurnya udah 2000 tahun lebih. Mana ada manusia hidupnya umur 2000 tahun lebih. Umurnya. Terus nanti katanya mau datang lagi ke dunia untuk mati. Kan nggak make sense ya. Udah hidup 2000 tahun di surga, datang untuk mati. Ya oke, kita nggak lanjutkan itu. Cuma saya menunjukkan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ayat Injilnya ada, ayat Qurannya pun ada. Kan jelas. Menurut Maryam ayat 33, Yesus mengalami 3 peristiwa di dunia. Lahir, mati, dan bangkit. Ini bukan kata saya, ini kata ayat Quran. Ya. Memang bisa ditafsirkan macam-macam. Saya nggak menafsir, saya mengutip apa adanya. Yesus mengalami lahir, mati, bangkit. Dan saudara sepupu kita percaya Yesus ada di surga. Jadi harusnya Yesus lahir, mati, bangkit baru ke surga dong. Baru ke surga kan gitu. Bukannya lahir ke surga, turun lagi, mati, terus gimana? Bangkit lagi gitu. Ya, itu agak siklusnya agak ini, sekuennya agak malah aneh ya. Oke. Nah, ini satu-satunya juga nabi
yang naik ke surga disaksikan oleh orang banyak. Ini di Injil ada, di Quran ada juga. Silakan dibaca, Mbak Helen. Kisah Mikraj. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, ini di Qurannya ada. Misalnya Yesus ke surga di Quran ada, silakan. 355 ini. Quran Ali Imran 3 ayat 55. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir sehingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Terima kasih teman-teman. Ya, Yesus Isra Mi'raj itu maksudnya Yesus naik ke surga. Ini Isra Mi'raj. Ya, kan ada Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu Muhammad yang naik ke surga. Ya, ini Isra Mi'raj. Saya pinjam terminologinya, saya pinjam. Mi'raj naik ke surga. Jadi ketika Yesus sedang memberkati mereka, ini siang hari, ya, Yesus naik ke surga, disaksikan banyak orang. Kalau Muhammad Mi'raj itu malam hari, sedang tidur, nggak ada saksi, nggak ada bukti ya, itu fakta ya, bukan saya mendegradasi, itu faktanya. Nah, ayat 55 dari Ali Imran ini luar biasa. Ada banyak informasi yang penting, yang alkitabiah yang ada di ayat ini, teman-teman. Pertama, di ayat ini membuktikan Yesus mati. Allah menyampaikan Yesus pada apa? Akhir ajal. Mati. Habis mati diangkat. Nah, kita pakai nalar sedikit. Allah tidak mengangkat bangkai, tidak mengangkat jenazah, tidak mengangkat mayat, tapi mengangkat yang hidup ke surga. Makanya di ayat yang tadi, di ayat ini Yesus mengalami kebangkitan. Jadi Yesus lahir, mati, bangkit, baru ke surga. Nah, kalau di ayat ini kan Yesus mati dan diangkat ke surga. Jadi kita gabungkan dua ayat ini ya. Yesus mati, bangkit, baru ke surga. Dan di mana berada? Nah, orang-orang sepupu kita katakan, teman-teman sepupu kita katakan, Yesus ada di langit yang ketiga. Karena jumpa dengan Muhammad waktu peristiwa Isra Mi'raj. Tapi itu keterangan tidak cocok dengan ayat ini. Di mana Yesus berada sekarang? Bersama Allah. Ini kan ayat ada. Kepadamulah dan hanya kepada akulah kamu kembali. Aku ini huruf besar, saudara. Berarti Allah. Jadi Yesus kembali ke Allah. Bukan kembali ke langit yang ketiga. Di mana Allah berada, di situ Yesus berada. Ini kata ayatnya. Oke, berikutnya. Isa akan datang lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, yang kanan nggak usah dibaca, tadi udah dibaca ya. Oke. Bahwa Yesus akan datang lagi, tadi dibaca. Nah, di sini, ini malaikat yang berbicara. Ketika Yesus kan berkhotbah gitu, siang hari, tiba-tiba dia terangkat ke langit atau ke surga gitu loh. Baru malaikat ngasih tahu orang-orang yang terbengong-bengong menyaksikan Yesus terangkat gitu. Ini ayatnya ya. Jadi dia pergi ke surga dan akan datang lagi untuk, ya banyak versi ya, tapi Injil katakan datang lagi ke dunia untuk apa? Menjemput saudara dan menjemput saya. Menjemput setiap manusia yang menerima jasa penebusannya, jasa pengorbanannya.
Karena kedatangan pertama Yesus itu untuk menebus manusia. Ya. Oke, makasih. Oh, saya lihat ini ada Pendeta Charles dari California. Selamat pagi, Pendeta Charles. Terima kasih sudah gabung. Tadi saya nggak perhatikan karena tulisannya Google Pixel 7. Taunya ini Pendeta Charles Manunal dari California. Ya, ini ada yang luar biasa keunikan Yesus. Ya, silakan dibaca ini. Setara dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya tambahkan lagi satu ayat yang tidak saya tulis di PowerPoint. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, setara dengan Allah. Jangan terkecoh ya. Bukan kemanusiaannya yang setara dengan Allah. Kemanusiaannya setara dengan kita. Yang setara dengan Allah adalah apa? Dia sebagai firman Allah. Jadi jangan rancu, jangan kita, wah ini udah syirik ini. Dosa tak terampuni. Masa Nabi Isa disamakan dengan Allah? Bukan itu ya. Kenabiannya enggak. Kenabiannya sama dengan kita. Jadi Isa itu kan pribadi yang istimewa. Makanya kita belajar keunikannya. Teman-teman, ada apa dari mulai omongannya, dari mulai tokoh apologet Islam yang udah mati, yaitu Ahmad Didat, orang Afrika Selatan. Terus sekarang semua tokoh Zakir Naik, semua apologet Islam mengatakan, tunjukkan kepada saya satu ayat yang mengatakan di mana satu ayat di Injil yang mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Yesus yang mengatakan. Tunjukkan satu ayat di Injil yang mengatakan Yesus ngaku dia Tuhan. Ini pertanyaan kebelinger salah total. Kenapa? Kenapa Yesus disalibkan oleh orang Yahudi? Teman-teman boleh jawab lah. Kenapa disalibkan? Justru karena dia mengaku sama dengan Tuhan. Maka orang Yahudi marah. Orang Yahudi marah. Anak Yusuf, orang sederhana, kok menyamakan dia dengan Allah? Waktu setelah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, Yesus mau dilempari dengan batu. Cuma dia menghilang. Kenapa? Karena kalau saudara baca Yohanes 10 itu ya, Yesus bertanya nanti, kenapa engkau ingin melempari aku dengan batu? Perbuatan jahat manakah yang sudah kulakukan? Terus kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik kami akan melempari engkau, tapi karena engkau yang sungguh pun engkau manusia biasa, tapi menyamakan diri dengan Allah. Ya, menyamakan diri dengan Allah. Itu yang orang Yahudi ngamuk, tidak bisa terima. Nah, ini informasi menarik di pihak Islam ya. Silakan dibaca Mbak Helen. Menyandang nama Allah Asmaul Husna. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman, di Islam itu ada pelajaran namanya itu tentang nama-nama agung Allah. Itu disebut Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna. Nah, uniknya Asmaul Husna ini, nama-nama agung Allah ini disandang oleh Yesus Kristus. Ya. Unik. Di sini saya sajikan apa? Yesus ya menyapa dirinya, mengaku diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Padahal di saudara kita sepupu, kebenaran itu al-haq, hidup itu al-hayu, itu adalah nama-nama agung Allah. Nama-nama agung Allah. Nah, kalau seandainya Quran lebih duluan daripada Injil, tentu ini kurang seru ya. Oh, berarti Yesus niru Quran. Tapi faktanya kan Injil duluan, baru Quran, baru Kristen duluan, baru Islam ya. Jadi bukan cuma ini, ada nama-nama agung lain lagi sana. Ya. Berikutnya.
Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Iya, Al-Muqtadir. Asmaul Husnanya apa itu? Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, ya. Ini berkuasa. Saya mau cepat saja di sini. Berikutnya, Menyandang Asmaul Husna. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." ya, Asmaul Husnanya Al-Bait Bait atau kebangkitan, Al-Hayyu atau hidup. ya. Saudaraku, kalau saudara baca Injil Yohanes 11 ini kisah Yesus dan Lazarus, ya. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Teman-teman, kalau Yesus hanya seorang nabi, ya, bagaimana bangke mayat yang sudah 4 hari, sudah mulai busuk, bisa pulih kembali? Ini makanya Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup. Yesus Al-Bait, Al-Hayyu. Nah, berikutnya ini Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." An-Nur. Amin. Ya, jadi An-Nur. Ini nama Allah nih, An-Nur ini, ya. Nama-nama agung Allah, tapi Yesus menyandangnya sebagai terang dunia. Terima kasih. Oh. Teman-teman, ya, sebentar, ini ada kelewat kah? Oh, enggak. Ya, berikutnya. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Al-awal, al-akhir. Oke, jadi Allah itu al-awal dan al-akhir juga. Teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi nama-nama yang diagungkan untuk Allah di saudara sepupu kita itu ternyata sudah disandang oleh Yesus 6 abad sebelum Quran ada. Ya. Yang paling menarik ini di sini yang terakhir, ada banyak lagi nama lain, cuma saya nggak semua saya tampilkan, hanya beberapa aja. Nah, ini yang terakhir adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini teman-teman, ada banyak keunikan Yesus, tapi saya nggak tampilkan semua. Cuma ini, dan ini yang biar kita ada cukup waktu untuk kita berdiskusi, untuk belajar bersama, ya. Saudara boleh menambahkan, saudara boleh setuju, boleh nggak setuju, kita akan belajar bersama di sini. Saya menyajikan apa adanya saja. Silakan dibaca. Isa satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang memiliki 2 sifat. Ilahi karena firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Insani sebagai hasil jelmaan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Ya, udah habis teman-teman. Itulah Isa Al-Masih yang sosok manusia yang paling banyak segala mengerti, yang paling banyak dikasihi, dan mungkin juga paling banyak dibenci oleh orang-orang, ya. Tapi dia sangat mengasihi manusia. Dia adalah sosok Allah yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menjadi penyelamat kita, ya. Inilah penyajian malam ini untuk kita belajar bersama. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh, ada tambahan boleh, ya, tambahan boleh, ada kesaksian singkat boleh. Kita belajar bersama untuk tujuan lebih mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ya, untuk lebih mengenal. Oke, saya serahkan malam, kepada Pak Uco. Boleh gimana? saya bertanya, Pak Uco? Oh, saya serahkan dulu ke moderator, Bu, ya. Oh iya. Baik, langsung saja. Silakan Ibu Langsung Rumiati. aja. Oh iya. Itu Pak Uco, saya tadi kan baca kalau apa itu
anjing boleh disentuh, tetapi tidak boleh dimakan. Nah, itu kan di Muhammad disebutkan makanan-makanan haram. Apakah di Al-Quran itu kalau di sepupu kita itu kan yang diharamkan hanya anjing, babi, tapi kalau lele dan lain sebagainya seperti di kita itu kan tidak. Apakah di Al-Quran itu keterangannya sama seperti di Imamat? Kalau ada, letaknya di mana? Oke, beda Bu, beda Bu. Kalau di Alkitab, binatang disebut haram itu ada kriterianya, ada maksudnya. Kenapa haram? Ada kan? Macam binatang berkaki 4 ada kriteria. Kalau hanya disebut namanya doang. Ini haram, tapi alasannya nggak disebut. Makanya jangankan lele, udang, onta pun halal kalau di Islam, di Quran. Kalau di Alkitab onta tuh haram. Iya, jadi memang beda ya Pak Pendeta. Beda, ya beda. Cuma kita kan bukan mencari perbedaan, kita mencari persamaan ya. Iya. Nah, terima kasih. Artinya gini Bu, Ibu, makasih pertanyaan Bu. Artinya gini Bu, ketika kita dalam hidup bermasyarakat, bersosial dengan kiri kanan kita ketemu satu saudara kita yang rupanya juga ada haram halal makanannya, sama seperti kita. Dan bahkan orang Islam kaget, ya, kok ada Kristen yang lebih kencang dari Islam soal makanan? Iya. Ya, kalau anjing dan babi haram, nggak usah ngomong, sama-sama. Islam Kristen sama-sama. Tapi lebih lanjut, ini Kristen yang satu ini, lele haram, udang haram, onta haram, kan kaget mereka. Maka mereka bilang lebih bersih orang Advent daripada mereka, lebih ketat makanannya ya. Jadi ini satu titik awal, entry point, kita bisa ngobrol sama mereka. Saya bilang ke teman-teman yang Muslim, makanya kita nih orang yang Advent lah, yang orang yang ada haram halalnya makanannya, lebih nyaman kalau bisa ke Bali, ke Bangkok. Kalau mau makan kita cari rumah makan Muslim. Walaupun di rumah makan Muslim masih ada yang haram bagi kami, tapi lebih aman daripada rumah makan yang umum. Karena ada babi pasti toh. Jadi kita lebih dekat sama mereka ya. Maka saya bilang kalau saya bergaul sama mereka, bilang teman-teman, Bapak Ibu, kalau makan di rumah saya semuanya halal toiban, silahkan dimakan. Tapi kalau saya makan di rumah Bapak Ibu, saya mesti nanya, Bu, maaf, bakwannya pakai udang nggak? Oh pakai Pak, biar enak. Aduh, kalau kami nggak makan udang, gitu kan. Jadi kalau kita makan di rumah keluarga Muslim, kita masih harus bertanya. Kalau mereka nggak usah bertanya, halal semuanya, gitu Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Ojo. Iya, saya kaget, saya baca saya pikir Bobi Nasution ikutan Zoom ini, kaget saya. Waduh, keren banget. Rupanya Bobi bisa menungkali. Ayo brother, sangat. Saya pikir Bobi Nasution. Ya, silakan yang lain. Terima kasih atas penjelasannya. Kita masih banyak waktu, sekitar 45 menit ya. Jadi kita akan berakhir pada jam 10:10. Ada pertanyaan di chat dari Mas Muhammad Saha. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana nasib orang sebelum mengenal Yesus? Yang dimana barusan Bapak bilang bahwa dia menjemput bagi mereka yang percaya padanya. Terima kasih. Makasih, pertanyaan yang bagus dan cerdas ya. Faktual. Jadi gini Mas Sahal ya. Alkitab itu secara mudah bagi dua. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama isinya tentang apa? Tentang Yesus yang akan datang. Perjanjian baru isinya apa? Yesus yang sudah datang dan akan datang lagi. Jadi secara sederhananya. Jadi Yesus itu sudah ada dalam nubuatan. Bahkan penyaliban Yesus itu sudah ada di kitab Kejadian, Taurat yang paling awal. Kitab Kejadian 3 ayat 15 ya. Perseturuan. Jadi sudah ada. Makanya orang yang beriman pada zaman sebelum Yesus wajib melaksanakan ibadah Idul Adha, Idul Kurban. Nah, Idul Kurban ini, ibadah kurban ini merujuk kepada Yesus Kristus yang akan mati tersalib. Jadi kurban ini bukan sekadar kurban untuk dipotong, makan dagingnya dibagi-bagi untuk sedekah, bukan. Ini ada makna yang luar biasa di ibadah kurban. Saudara-saudara, kalau saudara pernah, apa arti kurban?
kalau ada bencana alam, korban sekian banyak, ada kecelakaan, korban sekian, itu korban selalu dihubungkan dengan apa? Tidak ada dosa. Maksudnya orang tuh mati bukan karena dosa dia, korban. Ya, korban. Nah, korban ini, teman-teman, ini satu-satunya cara yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Satu-satunya cara. Coba perhatikan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Ibrahim. Tuhan minta Ibrahim korbankan anak, toh. Kita nggak usah bahas Ishak atau Ismail, karena dua-duanya nggak jadi. Itu kurang penting ya, Ishak atau Ismail. Ishak atau Ismail nggak penting karena nggak jadi. Tuhan meminta anak Abraham. Setelah Abraham siap sedia mengorbankan anaknya, apakah jadi dikorbankan? Enggak toh. Kenapa anak Abraham nggak jadi mati? Kenapa anak Abraham nggak jadi mati sebagai kurban? Kenapa? Boleh dijawab teman-teman. Ini kelas lah. Kenapa nggak jadi mati? Karena ada domba. Karena Tuhan menebus. Jadi penebusan ini menyelamatkan manusia berdosa. Ditebus. Makanya di ayat Quran dikatakan di Quran As-Saffat ayat 107. Quran surat 37 ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Jadi Tuhan menebus anak Abraham yang akan disembelih dikorbankan dengan seekor binatang, domba, yang Tuhan sapa sendiri dengan nama Allah. Bayangin, hewan yang akan disembelih itu, yang menggantikan anak Abraham itu, disapa dengan nama diri Allah. Yaitu apa? Al-Ajim. Al-Ajim itu Maha Agung. Ya, saudara boleh baca di Quran. Kalau ada Quran di hadapan saudara, ini saya buka Quran dulu ya. Karena nggak ada di PowerPoint, saya buka Quran dulu ini. Boleh Quran surat 37, kalau ada yang bisa mau tampilkan silakan. Quran surat 37 ayat 107. 37 ayat 107. Saya lagi buka ayat Quran ini. Nih teman-teman sudah ketemu, baca ya. Quran surat 37 namanya As-Saffat ayat 107. Ini bahasa Arabnya, saya baca. Wa fadainahu bijibhin azim. Diterjemahkan oleh Departemen Agama. Dan kami tebus, kami huruf besar. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tapi kalau lebih tepatnya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Karena Al-Ajim, agung kan, Maha Agung. Al-Ajim, agung. Nah jadi Basal, orang-orang yang sebelum Yesus, tapi menerima Yesus dalam pengertian mereka menerima firman Allah, ketetapan Allah, seperti ayat Quran tadi, ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu apa? Berkorban, memotong hewan kurban. Mereka selamat gitu. Itu tanda berimannya. Nanti setelah Isa Masih, Yesus Kristus mati di kayu salib, ibadah kurban secara otomatis selesai. Tiada lagi. Kenapa? Yang asli sudah ada. Karena ibadah kurban itu hanya perlambang saja. Melambangkan Isa Masih yang akan mati sebagai kurban. Demikian masalah ya. Kalau teman-teman mau menambahkan silakan ya. Ini kan ada pelajaran dari Alkitab. Makasih banyak Pak ya. Oh, sama-sama Mas Alia. Makasih Mas Alia. Jadi saya akan ngomong terus sayang ya. Ini tadi ya di As-Saffat 107 itu teman-teman. Ini harusnya pelajaran yang luar biasa harus kita perhatikan. Bayangin, Quran menyapa hewan kurban pengganti anak Ibrahim dengan nama Allah, Al-Ajim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Ini kan, wah siapa? Coba saudara boleh jawab sekarang, mana lebih agung? Anak manusia kah? Anak Ibrahim kah dengan hewan? Mana lebih agung? Atau mana lebih besar? Silakan jawab, teman-teman. Mana lebih berharga? Anak manusia kah atau hewan kah? Anak manusia. Anak manusia lah. Tapi untuk kasus anak Ibrahim ini tidak lebih berharga daripada hewan. Yang lebih berharga hewannya.
Karena apa? Anak manusianya ditebus dengan seekor sembrian yang agung. Wah, ini luar biasa. Makanya saya bilang, saya omong di mana-mana, ada kebenaran Alkitabiah yang ada di Quran, tapi orang Islam tidak tahu, dan orang Kristen nggak peduli. Saya ulangi, ada kebenaran Alkitabiah di Quran yang luar biasa. Terang benderang, tapi saudara kita nggak tahu. Dan orang Kristen nggak peduli. Nah, saya peduli, kita peduli, kita angkat ayat ini. Kan agama itu untuk orang berpikir, mari kita berpikir. Kenapa demikian heboh? Hewan kok disapa dengan nama Allah? Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan tentang ibadah kurban. Bukan sekedar ujian kesetiaan. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya mungkin mau meluruskan pertanyaan Mas Sahal ya. Jadi kalau saya baca kalimatnya itu, bagaimana nasib orang yang belum mengenal Yesus? Jadi maksudnya mungkin bukan hanya umat Islam aja. Kalau umat Islam kan mengenal Yesus melalui Isa. Tapi ada juga contohnya orang-orang di Papua, orang-orang di Afrika yang sama sekali belum mengenal Yesus. Kebenaran itu ya. Iya, kebenaran. Tapi dia mungkin melakukan kebaikan sesuai dengan terang yang diketahuinya ya, dari budayanya, dari kehidupan sehari-hari. Betul. Mungkin bisa diperjelas. Jadi teman-teman, kita mungkin pusing bagaimana orang selamat yang tidak kenal agama, tidak kenal Tuhan, bagaimana. Kita mungkin pusing, tapi Tuhan nggak pusing. Itu gampang. Tuhan mengadili orang sesuai dengan pengetahuannya. Jadi kalau nggak tahu ya Tuhan nggak adil. Jadi karena apa? Hukum Tuhan sudah tuliskan di hati setiap orang. Makanya orang nggak usah belajar agama. Kalau membunuh pasti dia berasa salah, mencuri berasa salah kan? Apa? Hukum itu ada di hati. Sudah ada Tuhan tuliskan di hati, di loh hati, bukan di loh batu lagi. Ya, jadi orang akan merasa bersalah. Jadi orang akan dihakimi sesuai pengetahuannya. Kalau nggak tahu ya nggak dihakimi. Misalnya saya nggak tahu hari Sabat itu hari yang ke-7. Taunya hari Sabat itu hari Minggu misalnya. Ya saya nggak akan dihakimi soal itu karena saya kan nggak tahu. Benar-benar nggak tahu, bukannya nggak mau tahu, benar-benar nggak tahu. Begitu Mas Sahal ya. Jadi Tuhan tidak kehilangan akal untuk menghakimi orang, gampang lah itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ucok. Jadi dengan kata lain kita tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda keimanan ya, misalkan mereka ibadah hari Minggu atau hari Jumat, kita tidak boleh menyalahkan ya, tapi kita bisa menyampaikan. Jadi jangan kebenaran yang kita miliki menjadi kesombongan rohani ya, kayak orang Israel jadinya merasa yang paling benar. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Bobi Simanungkalit. Pertanyaannya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Apa makna arti anak Allah? Karena istilah anak Allah ini yang membuat kontroversial oleh umat Islam di mana Allah beranak. Mohon jawabannya dengan ini, Pak Ucok. Oke, terima kasih ya. Ini satu pelajaran tersendiri juga ya, panjang lebar, tapi kita sederhana aja ya. Sederhana aja, karena topiknya bukan itu, bukan khusus itu. Jadi penyebutan anak Allah bukan datang dari orang Kristen, apalagi dari orang Yahudi, bukan. Tapi dari Allah sendiri. Ya. Pertama lewat Jibril. Tadi ayatnya udah tahu. Lukas 1 ayat 34. Ya. Karena apa? Berasal dari Allah. Jadi Allah itu sumber. Ya, yang berasal dari Allah disebut anak Allah. Nggak ada masalah penyebutan. Ya, ini sederhananya gitu loh. Sederhananya. Disebut anak Allah. Karena berasal dari Allah. Pak Bobi Simanungkalit ya. Berasal dari Medan ya. Sering disebut apa? Bisa disebut apa? Anak Medan toh. Berasal dari Medan, anak Medan. Ini berasal dari Allah, disebut anak Allah. Nah, dan ini ditegaskan waktu Yesus dibaptis. Tadi waktu Yesus belum lahir lagi, sudah disapa anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi, kudus. Sebelum Yesus lahir, sudah disapa. Setelah Yesus dewasa, ketika Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis oleh Yohanes.
Ada Roh Kudus turun berupa burung merpati dan ada suara di surga berkata apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang bicaranya Allah, ya berarti anak Allah. Ya. Nah, saudara Islam kita salah mengerti. Saya udah baca Quran, bolak-balik, salah mengerti. Seolah-olah bicara anak biologis, bukan. Yesus bukan anak biologis, itu anak analogis saja, bukan biologis. Kan ada ayat yang lam yalid walam yulad. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan, itu betul. Karena pengertian biologis. Jadi Yesus bukan anak Allah secara biologis. Bukan. Bukan Allah kawin sama Maria, bukan. Dia goib. Firman Allah nujul menjadi manusia ke dunia lewat perawan Maria. Nah, saudara, penting kata perawan untuk menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan laki-laki di situ. Jadi goib ya. Karena perawan sampai kapanpun nggak bisa punya anak. Kalau ibu-ibu punya anak ya gampang. Nggak usah 1, mungkin 10 bisa. Ibu saya anaknya 10, bisa. Tapi perawan nggak bisa punya anak. Nah, makanya ditekankan Yesus lahir dari perawan Maria. Jadi penyebutan anak Allah itu datang dari Allah sendiri. Ya. Sementara pemahaman saudara kita Muslim dipikirnya Allah beranak, enggak. Dalam konteks ini Allah tidak beranak. Yang beranak siapa? Maria. Maria. Dalam konteks Maria ya, yang melahirkan Maria. Makanya di Quran disebut Isa ibnu Maryam. Karena bapaknya nggak ada bapaknya. Jadi nama emaknya disebut. Gitu Pak Bobi ya. Ya kalau mau panjang lebar ini topik tersendiri soal anak Allah ini ya. Kita bisa tampilkan ayat-ayatnya. Ini sekedar aja bahwa itu penyebutan datang dari Allah langsung, bukan dari manusia. Demikian ya. Baik. Jadi cukup jelas ya yang disampaikan. Kita lihat lagi di chat. Atau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini teman saya nih, brother Dimasa ini dari Colorado ini. Dari Colorado gabung. Makasih brother Dimasa ya. Brother Jeff Dimasa, terima kasih. Ini dulu Cimahi, Gor. Ini istrinya itu anak pendeta siapa yang Cimahi itu loh? Manado? Asa. Ya, ini menantunya pada Asa ini, di masa ini. Di Colorado. Ini ada dari Mas Jamal Gadaun. Bagaimana tentang keselamatan orang yang tidak akses pengetahuan tentang Yesus? Bagi orang Advent, jawabannya ada di dalam Desire of Ages, MS halaman mungkin ya, 638, perenggan kedua. Ya. Mungkin ini berdasarkan terang yang dimiliki ya. Iya. Itu sama dengan pertanyaan Mas Sahal. Baik, kita masih ada waktu masih panjang ya, 30 menit lagi. Teman-teman, ini kelas ya, maksudnya kita ini kelas di Zoom, kita belajar bersama. Cuma saya yang memimpin aja, bukan saya lebih tahu. Jadi saudara kalau mau bertanya atau menambahkan silakan. Ini ada yang minta didoakan. Saudari Lasmadinia Parida Mahulai Kristis karena kecelakaan setelah operasi kepala di Rumah Sakit Mitra, Depok. Rencana pernikahan Desember yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi minta didoakan ya, dari Wilma Latumerisa. Masih muda gitu, ya. Kalau gitu kita break sebentar, kita berdoa lah. Ada pendeta Baran masih hadir atau gimana? Di chatbox adakah itu? Atau ada pendeta yang lain? Biar kita Pendeta Richard masih ada di tempat? Atau lagi ke belakang, biar kita berdoa barang 1-2 menit ini. Menulang ya, didoakan aja dulu, Cok. Ya? Ucok doakan aja. Oke, namanya siapa tadi, Gor?
Namanya Lasmadina Lasmadina aja gitu ya. Farida. Farida. Iya, Oke teman-teman, Lasmadina. Lasmadina ya. Teman-teman, kita berdoa sejenak ya sebelum kita lanjut nanti ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Tuhan kami dan Raja kami. Bapa di surga, kami mendengar kabar orang yang kami kasihi, Lasmadina Farida Tuhan, mengalami kecelakaan dan setelah dioperasi dalam keadaan kritis Tuhan. Bapa di surga, mohon kemurahan belas kasihan-Mu ya Bapa. Saudara kami ini berencana menikah bulan Desember ini Tuhan. Namun dia melambat kecelakaannya Tuhan. Tapi kami berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah mengalahkan semua kelemahan manusia. Tuhan yang sudah mengalahkan semua penyakit. Bahkan kematian tidak tahan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, jika Engkau berkenannya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan Engkau berkata, tidak ada yang mustahil bagi umat percaya Tuhan. Mohon kemurahan belas kasihan-Mu Bapa untuk memulihkan saudari kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan, sehingga kami boleh melihat kesaksian hidup yang luar biasa dari saudari kami Tuhan. Namun kami tidak tahu apa yang terbaik bagi hidup kami dan bagi hidupnya Tuhan. Engkau yang mengetahui karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan saudari kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami, Raja kami. Mohon ampun atas dosa kami yang begitu banyak dan dosa-dosanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, memohon kemurahan belas kasihan-Mu dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya. Itu Ini foto saya siapa, dapat Gor? fotonya. Jadi yang wanita ini yang kecelakaan ini kayaknya pacarnya ya. Karena Oh, dibilang doi ya. Jadi baru tamat. Jadi Oh, iya, ini iya. masih 1 tahunan lah. Jadi masih Iya, usia iya. muda ya. Kita Iya, iya. doakan kalau ada kesempatan di rumah. Baik, kalau ada pertanyaan lainnya. Uco, Ya. terima kasih itu Uco pengabayan Oh iya. doanya untuk plasma. Ya, ya, nanti kita doakan lagi di rumah kita masing-masing ya. Amin, makasih. Iya, iya. Selamat pagi Itoria dari Colorado sudah gabung. Aduh, terlambat saya. Oh, nggak apa-apa. Iya, baru lihat. Ada rupanya. Oh, kan dari Jadi gini Ito, setiap Selasa malam ada. Oh, Linknya nggak berubah ya. ID-nya itu. ini kan dari Sabtu malam kan dimundurkan jam di sini kan? Oh iya iya. Jam berapa itu sekarang makanya, Colorado? jadi, Colorado sekarang jam 7 kurang 15. Oh malah jam 7 ya? Mundur jam dari Sabtu, dari malam Minggu yang lalu jam 2 itu dimundurkan. Udah pagi ya? Ya udah pagi malah lebih enak. Pagi. Kalau biasanya ini sudah jam 8 kurang, tapi karena dimundurkan malam Minggu yang lalu, jadi inilah baru jam 7 kurang 15 sekarang di Colorado. Iya. Udah pagi. Nah, saya ngikuti jam yang baru kan? Iya. Padahal saya baca tadi jam 6 waktu Colorado gitu kan? Iya. Oh, tolong salah jadinya kami. Gor, udah berubah Gor waktunya Gor. Iya berubah. Iya Iya. kan 2 kali 1 tahun kan di setel jam di sini kan di Amerika. Iya. Sini mundur nanti berapa bulan lagi dimajukan lagi 1 jam begitu. Iya. Dan saya tadi baru pas saya sudah selesai siap-siap mau mulai kerja gini kan jam 7 kan mulai kerja ya. Saya di tempat kerja ini toh sekarang. Oh iya oke makasih sampai toh ya. Sampai besok malam jam 7 malam gitu. Iya. Jadi saya begitu nih baru saya buka handphone saya lihat itu wah ini sudah terlambat ini tapi siapa tahu masih ada. Saya coba. Iya. Rupanya sudah 2 terakhir. Bukan 2 terakhir itu 2 khusus. Ini masih sesi tanya jawab, masih ada waktu. Oh masih. Iya, sesi tanya jawab. Oh begitu. Iya, bukan doa tutup, bukan doa khusus yang sakit. Oh iya. Gitu ya. Jadi Iya. kapan rencana datang lagi kemari? Oh, insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Gitu. Oh baguslah. Oke, makasih Toya. Ada pertanyaan teman-teman yang lain?
Silakan. Ini kan sendirian saya di sini kan. Jadi sebentar lagi pada keluarlah ini pasien yang saya jaga ini kan untuk makan pagi. Oh iya. Sekarang mereka masih di tempat tidur masing-masing, tapi saya persiapan dulu meja-meja mereka, obat-obatnya, kan makan paginya. Iya. Begitu. Ya, rindu juga mendengar kabar-kabar dari Indonesia gitu kan. Jadi Gor, Ito ini membawa aku ke Garden of God di Colorado. Garden of God. Iya, Garden of God. Ya, padahal sebenarnya apalah yang dibilang itu Garden of God ya itu ya. Keindahan alam, keindahan alam. Ya, begitu. Iya. Baik. Iya. Mohon lama-lama Bang Ucok nanti tinggal di Amerikanya tuh. Enggak, saya di sini aja. Oh, mana mau dia tinggal di sini, harus keliling-keliling dunia. Ya kan? Saya di Kalimalang aja, nggak mau di California juga nggak. Kalimalang. Waduh, Kalimalang. Bukan Kaliurang. Baik. Kaliurang yang di Jogja. Masih ada cukup waktu bagi kita. Kalau ada yang mau bertanya lagi, kita berikan topik bebas. Jadi boleh di luar apa yang dibicarakan tadi ya, dipresentasikan. Boleh tanya? Silakan, itu Diana. Berapa kali teman-teman kayak di arisan kumpul-kumpul gitu ngomong mengenai firman itu bersama Allah. Nah, apakah ada yang mereka itu bisa masuk gitu? Karena kalau saya kasih tahu begitu, gimana sih firman kok bersama Allah? Gitu. Nggak masuk terus. Oke, udah dapat poinnya Mbak Diana ya. Diajarin kita Ucok waktu itu cara ngomongnya begini gitu kan, udah kan, terus pokoknya diinget gitu. Tapi dibilang gimana sih firman kok bersama Allah, itulah Allah gitu, masa Allah gitu terus jadinya nggak pernah. Jadi gini Mbak Diana, firman itu perkataan. Firman itu arti lain firman itu juga perkataan. Perkataan Allah dengan di mana? Sama Allah lah. Perkataan Mbak Diana bersama Mbak Diana. Saturday night. Pakai nalar aja, pakai nalar. Nggak usah bicara agama, nggak usah bicara pakai nalar aja. Perkataan saya ada bersama saya. Kan itu. Jadi firman Allah ya bersama Allah. Nah, teman-teman gitu, teman-teman, ada satu hal yang sederhana ya. Segala sesuatu yang bersama Allah itu harus Allah. Ya, segala sesuatu. Jadi roh Allah ada pada Allah berarti dia Allah. Firman Allah bersama dengan Allah berarti dia Allah. Tidak ada yang tidak Allah di dalam diri Allah. Oke? Karena yang kekal cuma Allah. Cuma Allah ya. Contoh gini. Misalnya mohon maaf misalnya. Telinga Allah misalnya mohon maaf. Yaitu Allah juga. Pokoknya apapun atau segala sesuatu yang ada pada Allah itu Allah, kualitasnya Allah. Karena kalau tidak Allah, berarti Allah mesti mengganti. Contoh gini, kalau firman Allah bukan Allah, berarti Allah mesti mengganti firmannya. Karena nggak kekal kalau bukan Allah. Ada daluarsanya. Sorry, kalau roh Allah bukan Allah, berarti roh Allah ada umurnya. Jadi secara gampang, firman Allah, roh Allah itu adalah Allah. Karena apa? Ada di dalam Allah. Yang ada dalam Allah semuanya Allah. Itu gampangnya. Secara nalar. Nggak bisa dibantah. Gitu Mbak Diana. Ya gini Mbak Diana. Bilang sama temennya, ya silahkan percaya, silahkan enggak lah. Ini kan pemahaman kita. Itu kan soal, apalagi bicara keyakinan. Keyakinan teman-teman, dengarkan ya. Keyakinan tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Kalau sudah yakin, yakin aja walaupun salah. Saya kan sering kasih ilustrasi nih. Ini handphone saya nih. Dari kecil saya sudah diajari oleh lingkungan, oleh orang tua saya bahwa ini namanya panci. Bukan handphone. Itu keyakinan saya. Sampailah saya ke Surabaya. Misalnya ke rumahnya Cik Moli ini ada di sini ya. Ternyata ini bukan panci.
Ini handphone. Jadi Cik Molly ini ngomong ke saya, Cok, yang kau pegang itu bukan panci, Cok. Itu handphone, telepon genggam. Nah, Cik Molly mulai dakwah ke saya, menerangkan apa itu panci, apa itu telepon. Tapi kan saya udah punya keyakinan sendiri. Apapun yang dikatakan oleh Cik Molly, saya bilang, Cik, terima kasih, Cik. Kalau bagi Cik ini handphone, silahkan. Tapi bagi saya ini panci, mau bilang apa? Jadi Mbak Diana menghadapi orang yang sudah punya keyakinan, Mbak Diana, apapun yang Mbak Diana sampaikan, dia nggak mau percaya. Kenapa? Dia punya keyakinan yang beda. Nah, orang bisa berubah keyakinan kalau ada kerendahan hati menerima informasi. Kalau saya ada kerendahan hati menerima informasi bahwa yang saya pegang ini bukan panci, tapi handphone, baru saya bertobat. Merubah keyakinan saya dari tidak menerima ini sebagai telepon, tapi sebagai panci, akhirnya saya menerima bahwa ini telepon bukan panci gitu loh. Gitu Mbak Diana. Jadi ketika kita berinteraksi atau ketika kita dakwah, nggak usah muluk-muluk. Berharap orang percaya sama kita, nggak usah. Itu lain cerita lagi nanti. Yang penting sampaikanlah kebenaran. Kalau istilah Islam bagus. Dalam konsep dakwah, istilah Islam ada yang bagus. Gini istilahnya. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Jadi nggak usah kuasai semua ayat baru berani dakwah, bukan. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun cuma satu ayat gitu loh. Sampai seorang bertobat atau enggak, seorang terima atau enggak, bukan urusan kita. Yang penting tugas kita udah selesai untuk dakwah. Tugas kita dakwah. Saudara, kenapa Islam sama Kristen suka berantem? Karena sama-sama agama misi. Bukan Islam yang baik kalau tidak dakwah. Bukan Kristen yang baik kalau tidak menginjil. Jadi sama-sama agama misi. Cuma salah memahami. Orang Kristen dan orang Islam salah memahami. Dalam melaksanakan misi ini, mereka mau merubah agama orang. Yang Kristen sibuk mengkristenkan yang non-Kristen. Yang Islam sibuk mengislamkan yang non-Islam. Kan gitu. Padahal bukan begitu. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Bukan menyampaikan agama. Bukan merubah-rubah agama orang. Itu konsep saya. Agama masing-masing, silakan. Terserah mau agama apa aja, nggak ada urusan. Nanti berhadapan dengan Tuhan. Tapi wajib hukumnya menyampaikan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Wajib. Menyampaikannya dengan segala hormat dan lemah lembut dan dengan rendah hati. Bukan petantang-petantang, bukan main ancam, bukan main kekerasan. Dengan lemah lembut. Begitu Mbak Diana. Jadi Mbak Diana dengan lemah lembut, dengan penuh kasih tetap dakwah. Soal temannya tidak menerima ya nggak apa-apa. Jangan terbeban gitu Mbak Diana. Ya. Boleh main dikit Bang? Silakan. Kalau yang saya alami sekarang, yang sedang terjadi, 3 sahabat sudah ikut ibadah ya, 3-4 sahabat ini. Beliau tadinya memang background dari Nasrani, tapi sudah berpuluh-puluh tahun di Muslim ya, karena menikah dengan Muslim. Nah, kalau prinsip saya, pendekatan saya kepada mereka, saya tidak mengganggu-gugat apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalani. Tetapi kita kasih aja. Kita perhatian, itu bukan uang ya, maksudnya perhatian, dia mau curhat, dia mau apa. Itu di situ akhirnya terbuka sendiri. Dia bertanya, mau di mana, ini apa, kita jawab apa adanya. Jadi kita tidak menekankan bahwa agama kita yang benar, dia harus percaya kita, enggak, lama-lama terbuka sendiri. Oh iya ya, dulu aku tahu begini, jadinya begini. Puji Tuhan, akhirnya Bang, ada Ibu Nesa sekarang, ada Ibu Ida, sudah lebih dari 3 sahabat ikut kita ibadah di Blok N, Bang. Amin. Nah, ini yang AMR yang kemarin-kemarin masih tetap menunggu mana pendeta penggabean katanya. Kami rindu mau ketemu. Demikian, Bang. Jadi memang betul kata Abang, kita tidak mengkristenkan atau mengislamkan, tetapi kita mau memberitahukan kebenaran Tuhan melalui cara kita. Kalau saya udah nggak perlu lagi buka-buka ayat dari Quran, tapi kita pendekatan secara kekeluargaan, secara kasih ya. Itu yang saya alami. Puji Tuhan, ini 3 jiwa saat ini
sudah lebih dari 3-4 sabat ini mereka ikut ibadah sabat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Itu amin. Terima kasih Mbak Grace. Roh Kudus yang membawa mereka, Bang, bukan saya, Bang. Kami hanya Amin. saja, tapi Roh Kudus yang membawa mereka. Terima kasih. Amin. Baik. Terima kasih. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi, Ibu Rumiati, ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Oh, Cimoli Oke. kali, Cimoli itu dari Surabaya tadi udah buka suara. Apa mau tambahkan atau bertanya? Ci, silakan Ci. Ya, silakan. Oh, Pak Au. Itu di kolom chat ada yang ingin bertanya katanya, Bang. Di chat banyak ini, Pak, 17 obrolan. Oh, tolonglah nih. Saya nggak bisa perhatiin. Nggak ada, itu saya bertanya dari Evelyn, tapi nggak ada pertanyaannya. Oh, silakan saja Ibu Evelyn. Apa nggak di-mute gitu? Dibuka aja suaranya, Bu Evelyn. Oh, ini baru diketik. Atau Pak Au. Saya pernah ditanya, teman saya non-Kristen, mengapa malaikat Tuhan bergumul dengan Yakub malah kalah? Bukankah malaikat Tuhan Maha Kuat? Bagaimana saya menjelaskan? Oke, ini harus baca lengkap ya kisahnya ya. Ini Yakub sedang dalam kekalutan luar biasa. Kekalutan, ketakutan luar biasa mau menghadapi abangnya yang sudah dia hianati. Jadi dia nggak tahu itu malaikat Tuhan. Dia bergulat dengan manusia karena ini kan sosok manusia. Nanti baru belakangnya udah tahu dengan siapa dia. Jadi manusia itu sosok manusia. Jadi malaikat bukan dalam sosok yang aslinya, tapi dalam sosok sebagai seorang laki-laki. Dalam kekalutan, dalam ketakutan gitu, jadi mati-matian Yakub bergumul dengan orang ini gitu ya. Bukan berantem beneran dengan malaikat, bukan. Dia nggak tahu itu malaikat asalnya. Begitu ya. Dari nama itulah dia dikasih nama Israel, yang artinya menang, betul. ya. Ya, betul. Ganti Yakub jadi Israel. Iya. Jadi Itu memang nanti Pak Au, habis ini Pak Au ya kasih kesempatan habis ini. ya silakan Pak Au. Boleh. Pernah saya mendengar pernah dulu ada sekitar 8 tahun lalu ada seorang Muslim sempat tinggal 1 semester di rumah ini dari bagan si api-api. Dia sebut dia Muslim dia sebut ada di Al-Quran yang tidak memelihara hari Sabat sama dengan keturunan monyet. Apa betul ada ayat itu? Ini kita baca aja itu ayatnya di Al-Baqarah ayat 65. Kita baca aja ya. Biar jangan salah-salah. Ini ada Al-Baqarah itu Quran surat yang kedua ayat 65. Saya lagi buka Quran ini. Ya, saya baca ya. Iya. Terjemahnya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Itu kalimatnya. Jadi kalau terjemahan lain, terkutuk seperti kera, gitu loh. Orang yang melanggar hari Sabtu, itu ayatnya. Nah, ayat ini udah orang Advent mau udah hafal ini. Nah, ayat ini ketika didakwahkan ke Islam, dikasih tahu, orang Islam jawabannya begini. Saya sering pakai ayat ini. Nah, Pak Panggabean, ayat ini bukan untuk saya. Saya udah tanya Ustadz. Ayat ini untuk orang Yahudi, umat Nabi Musa. Saya umat Muhammad. Nggak kena kayak ini. Itu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana menjawab lebih lanjut? Ketika ayat ini yang Pak Au katakan diperhadapkan kepada orang Islam, saudara kita yang kekasih, mereka akan jawab bahwa ayat ini bukan untuk mereka.
tapi untuk umatnya Musa, untuk orang Yahudi, gitu jawabannya. Nah, tapi habis dijawab begitu, kita tanya lagi. Karena gini, ayat ini nggak berdiri sendiri. Baca ayat selanjutnya, ayat 66. Al-Baqarah 66. Demikian bunyinya. Maka kami ini Allah. Maka kami jadikan itu, maksudnya yang di 65 itu, ya. Maka kami jadikan itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Nah, betul, bagi orang-orang pada masa itu kan berarti pada zaman Musa, betul. Tapi masalahnya nggak titik. Dan bagi mereka yang datang kemudian. Siapa yang datang kemudian, Pak? Ya kita. Semua generasi. Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut ayat 6, hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Nabi Musa, umatnya, tapi untuk orang yang bertakwa menjadi pelajaran. Untuk orang yang datang kemudian. Berarti hari Sabat tuh untuk kita juga. Itu jawabannya. Jadi kenapa hari mereka Sabat itu, jadi kenapa mereka tidak bersabat? ya kan keyakinan. Ini kan keterangan kita. Kalau mereka memahaminya lain. Jadi gini, saudara kita itu kan umumnya, mohon maaf ya, umumnya hanya baca Quran, tapi umumnya tidak mengerti apa yang dibaca. Dia baca, dihafal. Makanya gini, buku yang paling banyak dihafal apa? Quran. Karena orang dari mulai anak kecil pun sampai orang tua menghafal, dihafal. Jadi bukunya banyak. Tapi buku yang paling banyak dimengerti apa? Alkitab. Orang Kristen menghafal cuma 1-2 ayat, 1-2 pasal. Ada 1-2 buku ada. Tapi mengerti, karena bagi kita penting membaca firman Tuhan. Oke, penting. Tapi lebih penting lagi memahami firman Tuhan. Lebih penting lagi apa? Mengalami firman Tuhan. Interaksi tertinggi kita dengan firman Tuhan adalah apa? Mengalami firman Tuhan. Bukan cuma memahami, bukan cuma membaca, tapi mengalami. Jadi pelaku firman. Itu interaksi tertinggi. Jadi untuk apa dihafal-hafal kalau nggak dilakukan? Untuk apa dipahami kalau nggak dilakukan? Malah jadi berat sama kitanya. Begitu, Pak. Jadi teman-teman, Bapak Au ini dosen saya, dosen ekonomi saya ini ekonom di Universitas Arab Indonesia dulu waktu zaman Majapahit. Baik, kalau saya bisa tambahkan Ya, kepada silakan. Bapak Au, Ya. dosen kami. Jadi dahulu itu sebenarnya perintah yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti agama Ibrahim. Amin. Yaitu memelihara hari Sabat. Amin. Itu ada di surat, saya lupa ya, tapi itu turunnya di Mekah. Nah, saat Nabi mau dibunuh, dia hijrah ke Madinah, karena Madinah ini kebebasan beragama sangat tinggi. Disitulah orang Yahudi tinggal. Dan pada masa itu, Nabi Muhammad menyatakan kenabiannya, tapi ditolak sama orang Yahudi. Dan sama-sama mereka itu kiblatnya ke Yerusalem. Karena Muhammad mengetahui jika Yahudi itu menanti seorang nabi atau Mesias, makanya dia menyatakan kenabian, tetapi ditolak. Makanya keluar surat An-Nisa 157 ya, yang dibilang kamu tidak membunuh Isa. Karena mereka tuh hendak membunuh Muhammad dengan mengatakan kami sudah membunuh Isa yang mengaku-ngaku nabi. Keluarlah ayat itu. Dan timbullah perseteruan antara pengikut Muhammad dengan Yahudi. Makanya
satu saat kelak mereka merubah kiblat dari Yerusalem atau Baitul Muqaddis berpindah ke Mekah atau ke Ka'bah. Makanya sampai sekarang masjidnya itu disebut Masjid Kiblatan, masih ada sampai saat ini. Jadi sebenarnya perubahan dari hari Sabtu ke hari Jumat itu nggak ada perintahnya di Alkitab. Kalau dibaca secara detail ya, karena hari Jumat itu merupakan hari tradisi. Mereka berkumpul pada saat hari Aruba, yaitu hari atau festival ketangkasan, adu ilmu, adu pameran, adu jimat. Nanti pemenangnya itu diumumkan di Ka'bah. Jadi itu menarik kalau kita ulas dan pernah diulas di sini juga. Jadi kalau kita lihat perubahan Sabtu ke Jumat itu untuk membedakan dari orang Yahudi. Demikian juga perubahan Sabtu ke Minggu, kalau kita lihat sejarahnya, untuk membedakan orang Kristen dari orang Yahudi. Jadi ini nubuatan dari Daniel berapa ya? Mereka merubah hukum Allah. Jadi demikian Pak U. Jadi kalau kita baca secara rinci, tidak ada perintahnya untuk memelihara hari Jumat. Tetapi di dalam Al-Jum'ah itu disebutkan jangan meninggalkan perkumpulan. Jadi itu ada ceritanya itu. Jadi makanya kita perlu belajar Alkitab atau Al-Quran, mempelajari asal muasalnya ya, atau asbabun nuzul, mengapa surat itu turun. Jadi kita lihat latar belakangnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat dan benar. Oke, makasih. Baik, masih banyak waktu. Oh iya. Ya. Makasih. Ini ayat yang tadi gue bilang, bahwa Muhammad disuruh ikut agama Ibrahim yang lurus. Itu ayatnya Quran surat 16, An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi Muhammad bukan disuruh bikin agama baru. Disuruh ikut agama Ibrahim yang lurus. Nah, kalau bicara Ibrahim, cek di Taurat. Apa agama Ibrahim? Agama Ibrahim, silakan dibaca di Kejadian. Coba saya cek dulu. Kejadian 26 ayat 5 kalau nggak salah. Coba saya cek dulu. Karena di ayat berikutnya ada, Cok. Memelihara hari Sabtu. Oh iya. Bacalah terus, Gor. Aku nggak ada ayatnya, Cok. Oh, nggak ada ya. Yang tadi. Ayat berikutnya. Oh iya, perintah untuk menghormati hari Sabat ya. An-Nahl ayat 124 ya. Tadi disuruh ikut agama Ibrahim, An-Nahl 123. Nah, di 124 sebentar ya, 124 16 124. Tadi 123, ini ayat berikutnya ada 124 ya. Begini bunyinya. Bentar, saya lagi buka Quran ini. Nih. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu. Nah, ini ada terjemahnya udah agak meleset. Diwajibkan bagi orang Yahudi. Enggak ya? Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang-orang yang memperselisihkannya. Jadi nggak ada orang Yahudi dalam kurung, nggak ada ya. Jadi bagi saya ini perintah kepada Muhammad menghormati hari Sabat. Karena apa? Di ayat 123 Muhammad sudah ikut agama Ibrahim. Ayat 124 perintah menghormati hari Sabtu. Nah, kalau di Alkitab, agama Ibrahim itu apa? Sebentar saya lihat Alkitabnya biar lebih jelas. Agama Ibrahim. Kejadian 26. Kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Kejadian 26 ayat 5. Mudah-mudahan sebentar. Oh, ini dia, benar.
Ini agama Ibrahim ya, Kejadian 26 ayat 5. Ini isinya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, jadi itulah agama Abraham. Ikut firman Tuhan, ikut perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Termasuklah sahabat di situ. Begitu Pak Panjaitan. Oh, makasih. Jadi cukup jelas ya. Iya. Jadi jangan segan-segan kita membaca Alkitab dan juga membaca Al-Quran dengan kerendahan hati ya. Jadi jangan membaca untuk mencari-cari kesalahan ya. Jadi kita membaca untuk menambah pengetahuan jadinya. Baik, waktu kita ternyata sudah lewat 3 menit. Sangat luar biasa. Baik, kita tutup. Kita doa bersama untuk menutup acara ini. Bapa di surga, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan telah bimbing kami sepanjang acara ini dengan ajaran firman Tuhan dan pengetahuan tentang Al-Quran. Biarlah apa yang kami dapatkan itu bukan menjadi kesombongan, tapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Kami juga mendoakan saudara kami yang sakit, yang baru kecelakaan, Ibu Diana, bukan ibu ya, adik Diana, yang rencana melakukan pernikahan, ternyata dia mengalami kecelakaan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi padanya, sehingga dia dapat disembuhkan dan dapat menjalani masa depan, masa mudanya, dan menuju pernikahannya. Kami akan istirahat. Berikanlah kami kedamaian dalam tidur kami, sehingga kami bisa bangun dengan keadaan sehat. Demikian doa kami panjatkan, di atas nama Isa yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. 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 Jadi demikian acara kita sudah selesai. Kita ketemu lagi Selasa depan ya. Link yang sama, mungkin di Amerika jamnya dimundur 1 jam. Itu juga Gor, kalau di link itu, kalau di undangan dimasukkan juga jam Jerman, jam Eropa, itu Univenue. Iya. Jangan cuma jam di Amerika doang. Terima kasih. Boleh. Makasih, Ucap. Ya, makasih Bu. Mas Sahal, makasih Mas Sahal. Ya, juga. Terima kasih Pak Uco. Makasih. Timoli, makasih. Ya. Profesor Salam Aritonang, terima kasih. Ini kawan SMA saya ini. Ini Profesor Doktor. Mohon pamit. Mohon pamit, Pak. Sampai jumpa. Ya, Wow, Mas Melan ya. Sampai minggu depan. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin, Pak Baik, Guru. kita akan Ibu Leni dari Pasuruan, selamat malam. Terima kasih. Baik, kita tutup ya. Ya, tewaskan aja, tewaskan.